Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Titik Temu Sharing. Wah, seru banget nih. Nah, pada kesempatan kali ini di Titik Temu Sharing masih bersama saya Mita Hasna dan saya Rumi, dan ditemani dengan home band nih di belakang. Dan tak lupa di episode kali ini kita bakalan berbincang-bincang lagi bersama masih sama praktisi-praktisi dari dosen-dosen dari Visip Unpas. Dan yang paling spesialnya adalah karena beliau dari jurusan Kesejahteraan Sosial, yaitu Kak Uga. Hai, Halo Mita. Kak Uga. Kabar Mita? Alhamdulillah baik. Terima kasih Kak Uga telah menyempatkan hadir di acara ini. Saya manggilnya kakak ya. Boleh lah, karena umurnya nggak beda jauh soalnya. Akang ya, akang. Kakak ya. Nah, untuk teman-teman jangan lupa juga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan karena kita pun di sini masih memakai masker. Karena kondisi pandemi seperti ini yang mengharuskan kita untuk tetap 3M ya. Wajib ya. Mau gak mau. Nah, Kak Uga ini, kita balik lagi ke Kak Uga nih. Kak Uga ini kan dosen di Kesejahteraan Sosial. Ya. Mata kuliah apa, Kak Uga? Saya megang mata kuliah terapi psikososial, teori dan praktek konseling, lalu juga beberapa mata kuliah praktikum. Nah, itu tuh psikologi apa tadi? Terapi Itu seru banget. Aku sempat ngobrol-ngobrol sama terapi, bener terapi. Iya. Gitu. terapi gitu ya, kayak ngobrol-ngobrol gitu ya. Ngobrol-ngobrol gitu, terus juga ya mungkin kalau yang lebih advance nanti bisa belajar hipnoterapi juga. Mau nyobain? Jangan dulu sekarang. Kalau gitu nantinya malah aku yang jujur. Takut kebongkar hasilnya ya? Mana lagi ada tekanan batin kan? Terus aja. Jangan. Aduh, biasanya kalau yang lagi ada tekanan batin gitu, kalau di hipnotis gampang itu Oh biasanya. gitu. Jangan dulu sekarang, jangan. Nanti aja. Di belakang, di handskin katanya. Bener. Sekarang waktunya Kak Uga dulu yang kita hipnotis ya. Nah, Kak Uga kan tadi mengampu banyak mata kuliah lumayan lah ya. Sejak kapan Kak Uga jadi dosen di Visip Unpas nih? Saya gabung ke Visip Unpas itu tahun 2019. Baru ya. Januari 2019 ya, gabung ke sini. Baru. Pantesan disebutnya Kak Uga. Iya, soalnya ya begitulah. Tapi dosen muda sama kayak Ibu Alma gitu ya. Masih muda-muda gitu. Benar. Jadi pasti ketika proses belajar mengajar pun nggak kayak kan beda ya kalau misalkan kita ngobrol bukan ngobrol sih, kita proses belajar sama dosen-dosen yang sudah senior pasti rasanya kita kayak serius banget gitu. Iya. Tapi kalau misalkan kita bareng sama dosen-dosen muda kayak Kak Uga pasti lebih asik juga sih. Insya Allah. Nah, Kak Uga pengalaman menjadi dosen itu sebelumnya prosesnya kayak gimana sih Kak? Kalau sebelum jadi dosen itu, saya kebetulan praktisi. Saya seorang social worker, saya pekerja sosial anak di lapangan dulu. Jadi begitu lulus S1, terus sekalian lanjut S2, saya juga sekaligus praktek juga di lapangan. Jadi saya banyak nanganin kasus-kasus anak kayak gitu, kayak anak terlantar, anak yang menjadi korban kekerasan. Lalu juga saya juga kerja di bidang community development juga, jadi di pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tuh. Iya. Lebih ke lapangan banget kan? Iya, jadi bener emang kita banyak di lapangan gitu. Karena memang kan ini kalau bicara prodi KS sendiri, jadi lulusan dari prodi KS itu kan nanti akan jadi seorang pekerja sosial profesional, social worker. Apalagi enak nih kalau teman-teman lulusan KESO sekarang, karena teman-teman lulusan KESO sekarang ini sudah punya yang namanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial yang baru saja diresmikan. Itu gimana jadi? Jadi apa ya? Enaknya di mananya? Enaknya adalah dari segi pengakuan juga kita sekarang sudah bisa dibilang sudah di cover lah gitu oleh undang-undang ini gitu. Jadi dilirik gitu ya? Yes, itu dia. Dan memang bicara tentang penanganan masalah sosial sendiri itu memang social worker itu ada di depan gitu. Ibaratnya gini, ibaratnya kayak kalau kita bicara tentang medis atau kesehatan, pasti yang kebanyakan langsung, oh dokter. Gitu. Ya, Nah begitu juga kalau misalnya kita bicara tentang penanganan masalah sosial, yang ada di depannya, di garda terdepannya adalah seorang pekerja sosial atau social worker kayak gitu. Nah seru tuh, pernah nanganin seperti apa tuh Kak Uga?
Wah, banyak kalau kasus. Sebelumnya kuliah di mana dulu? Oh, kalau kuliah, saya dulu kuliah di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung atau yang sekarang namanya Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Itu adalah sekolah kedinasan di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia. Gitu. Nah, Pak, pasti nih banyak banget udah nyelesain kasus-kasus Iya. atau membantu Tapi masyarakat. kerjanya enaknya di lapangan jadi nggak monoton gitu Bener. ya, nggak di balik meja aja terus. Asik sih memang, asik sih. Tapi tetap menantang juga gitu. Karena gimana sih caranya kita bisa berhadapan dengan orang-orang baru yang kita benar baru ketemu gitu. Jadi ya menantang gitu, seru di lapangan itu. Salah satu kasusnya deh atau salah satu contohnya. Yang lebih nantang banget itu. Oke. Kayaknya kalau bicara kasus yang paling menantang yang pernah saya tangani, nggak apa ya waktu kasus masih zaman mahasiswa ya. Nggak apa-apa. Karena aduh, nggak tahu ya, kalau saya tuh kalau ngelihat mahasiswa itu selalu ngerasa kita itu mahasiswa itu harus bisa juga mempraktekkan ilmu kita di lapangan. Iya. Setuju. Gitu. Dan saya dulu dapat kasus yang cukup menantang ini waktu saya lagi jadi mahasiswa. Ceritanya saya lagi KKN di sebuah desa waktu itu. Masih di Desa Jawa Barat. KKN. Desa Kenari. KKN. Ini di mana nih? Ada daerah Ada rahasia. rahasia. Kan kok sorry nggak bisa disebutin soalnya ini confidentiality, Iya, jangan, kerahasiaan nih, Oh, nggak iya, boleh benar, disebutin. benar. Jadi dulu saya KKN ceritanya di satu desa. Dan pas saya lagi KKN, nggak sengaja nemu kasus pemasungan waktu itu. Ada seorang ibu yang dipasung oleh keluarganya itu kurang lebih sudah 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun dipasung. Tanpa dilepas. Tanpa dilepas. Dia dipasungnya tapi bukan di Tangan. Kaki gitu ya, doang ya? tapi seperti dikurung gitu. Oh, dikurung. Dikurung di sebuah ruangan ukurannya 2x3 dan cuman ada satu lubang gitu di pintunya. Oh, iya. Lubang itu tuh untuk Buat ngasih makan, makan ya? dan juga minum gitu. Ceritanya waktu itu saya lagi KKN, nggak sengaja tuh nemu kasus itu. Mungkin karena sudah panggilan jiwa kayaknya gitu ya, jadi social worker. Kita coba bantu untuk nanganin si ibu ini biar dia bisa dapat pelayanan gitu. Biar dia bisa dapat pelayanan di RSJ Cisarua waktu itu, Cisarua ini. Mau tanya dulu sebelumnya, itu keluarganya kurang mampu gitu ya? Iya, beli keluarga kurang mampu dan juga memang waktu itu saya kayaknya di kampung gitu sih, di kampung agak pelosok gitu. Yang bikin lebih menantang lagi adalah ternyata setelah kita asesmen, maaf nih ini yang ODGJ itu ternyata bukan cuma si ibu ini aja, termasuk ibunya juga dan juga anaknya. Jadi ini tiga generasi itu ODGJ. Jadi sekeluarga gitu ya. Hampir. Tapi yang dipasungnya Cuman yang ini aja, salah satu ini. Karena katanya waktu itu dia sering meresahkan masyarakat gitu. Dan keluarganya takutnya dia kabur atau gimana, akhirnya dia dipasung selama 10 tahun itu. Kasihan ya. kasihan banget. ODGJ itu gangguan jiwa gitu ya? Iya, orang dengan gangguan Orang jiwa. dalam gitu. gangguan jiwa. Tapi mau nanya sebentar deh. Boleh. Respon dari RT RW-nya setempat dengan kasus itu gimana, Kak? Mereka udah tahu gitu, dari dulu udah tahu. Dan mereka dulu nggak bisa ngapa-ngapain karena mereka nggak tahu gitu. Oh, Jadi belum tahu ada pelayanan kayak gitu-gitu ya? iya, jadi mereka tuh nggak tahu ini harus diapain gitu. Malah yang waktu itu saya ngobrol, kata keluarganya gini, cina, ini mah punten nih, ini mah punten kena guna-guna katanya kayak gitu. Malah ke mistis ya? Iya, masih berbau mistis gitu. Sampai ya kita waktu itu kasih penanganan, kita pendekatan sama keluarganya untuk bisa bawa si ibu ini ke RSJ Cisarua untuk ditangani. Karena kebetulan banget waktu itu tahun 2016. Saya ingat banget saya lagi semester 8 waktu itu KKN-nya. Kebetulan kita itu lagi punya program Indonesia Bebas Pasung 2017 waktu itu. Jadi dari pemerintah itu menyediakan memberikan pelayanan gratis untuk para korban pemasungan. Karena ini korban pemasungan, dulu saya coba bawa ke pihak stakeholder terkait agar dia bisa ditangani. Alhamdulillah bisa ditangani waktu itu. Hanya saja ada tantangannya waktu itu. Apa tuh? Ternyata tidak mudah untuk saya untuk bisa bawa si ibu ini ke RSJ karena berkaitan dengan administrasinya.
Jadi unfortunately di keluarganya pun gak ada yang punya KTP, gak ada yang punya kakak, termasuk dia. Berarti benar-benar masih apa ya, jauh Terbelakang jauh banget banget gitu lah ya. ya. Di Bisa desa, dibilang memang benar desa gitu. cukup pelosok gitu. Jadi si keluarganya benar-benar nggak aware gitu dengan seperti itu. Sementara waktu itu kita nggak bisa nih bawa si ibu ini karena dia nggak punya data. Tapi alhamdulillah berkat bantuan orang-orang baik, respon dari masyarakat dan juga pihak pemerintah terkait, alhamdulillah waktu itu cepat banget akhirnya KTP kakaknya jadi dan dia akhirnya bisa dibawa ke RSJ dan dapat pelayanan. Sampai sekarang alhamdulillah ya walaupun memang gini sih ya kalau bicara ODGJ itu memang tidak bisa sembuh. Tapi kondisinya lebih baik gitu. Dan sekarang alhamdulillah dia tidak lagi dipasung tapi bisa dirawat dengan baik oleh keluarganya. Tapi udah dibawa ke rumah gitu. Udah dibawa ke rumah. Itu berarti pas masuk ke rumah sakitnya dia dirawat berapa lama? Masih tetap diawasin sama kakak sama teman-teman juga gitu? Waktu itu kita masih sempat ngawasin juga gitu. Kita kan ada yang namanya aftercare gitu. Jadi walaupun dia udah masuk RSJ, kita masih mantau lah. Kurang lebih waktu itu kita pantau selama sebulan 2 bulan sampai dia beres penanganan di RSJ dan dia bisa pulang gitu. Gitu. Tapi kalau nenek sama anaknya itu nggak harus ke pelayanan kayak gitu juga atau? Nah waktu itu ceritanya belum sempat nih yang 2 ini. Karena kan kita fokusnya yang ini dulu nih yang paling urgent. paling parah ya. Paling urgent dulu. Kasihan lah dia dipasung kayak gitu. Ditambah lagi dulu mikirnya gini, saya tuh baru nemu kasus itu 2 minggu pas mau pulang. Jadi akhirnya kita urgent nih. Jadi kita saya sama teman-teman waktu itu, udah nih kita yang urgent dulu nih satu deh. Ini dulu kita coba bawa gitu. Dan alhamdulillah bisa kita tangani akhirnya. Itu sih salah satu yang kalau kayaknya buat saya itu salah satu kasus yang paling berkesan gitu. Karena di situ kita bisa belajar yang namanya kolaborasi antar tiap lini itu sangat perlu banget gitu. Kerjasama itu susah. Iya. Sulit banget. Apalagi kan harus satu tujuan, belum namanya pemikiran orang beda-beda. Bener. Itu dia. Terus kalau misalkan ODGJ kayak gitu kan KS juga membantu di hal yang seperti itu kan ya, salah satunya antara anak jalanan dan paling urgent mungkin ODGJ ya. Waktu itu. Dan Mita juga lihat di channel YouTube-nya ada sekarang yang lagi ramai itu. Aku tahu tuh. Siapa? Rian Channel. Rian Ya, Channel. Rian Channel, Nah, ya, itu. itu. Kakak kenal? Oh enggak. Oh enggak. Nah itu juga Mita. Saya kenal tapi kayaknya kenalnya cuma di YouTube doang. Nah, benar. Nah, Mita tuh tertarik sama kesejahteraan sosial itu karena ngelihat dari situ juga, jadi dipublikasi. Maksudnya karena adanya media sekarang jadi mungkin lebih orang-orang bisa lebih tahu nih gitu tentang ODGJ itu seperti apa dan cara menanganinya juga seperti apa gitu ya. Ditambah dengan Kak Uga tadi bercerita cara menangani itu kita tuh harus berkoordinasi dengan semua elemen yang bisa kita kerjasamai gitu ya. Kalau ODGJ gitu kita nular atau gimana sih Kak maksudnya? Oh enggak. Bukan ya. Jadi kalau kita bicara tentang mental health itu banyak banget faktornya. Benar. Banyak banget. Tapi bisa juga ada faktor dari keturunan atau genetika. Kayak kasus yang saya temukan itu kan 3 turunan tuh. Iya. Dari yang neneknya, ODGJ. ibunya. Jadi waktu itu kita asesmen, kita analisis sepertinya itu dari faktor keturunan. Tapi ada juga beberapa kasus yang terjadi dikarenakan oleh faktor adanya tekanan psikologis dan juga emosional. Itu juga ada. Tapi pernah ada nggak sih kayak nanganin masalah gitu terus nggak dapat solusi karena emang susah perizinan segala macam, jadinya udah jadi lepas karena itu juga udah di luar tanggung jawab kita gitu. Kalau nemu yang kayak gitu sih alhamdulillah saya belum pernah. Alhamdulillah, jadi setiap penanganan kasus alhamdulillah bisa sampai selesai gitu. Walaupun memang terkadang kalau kita di lapangan kita pasti akan nemu dengan kasus-kasus yang tidak bisa kita selesaikan, misalnya seperti itu. Dan saat itu terjadi, yang kita bisa lakukan adalah kita melakukan referral. Kita rujuk ke pihak-pihak yang kiranya bisa membantu gitu. Dan kalau misalnya ditanya kemudian, ya jadi gagal dong nolongin orang. Kalau saya bilang enggak juga gitu. Karena memang itu adalah sebuah proses pertolongan gitu. Dan ingat, kita bukan dewa. Tidak semua, maksudnya kita tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan gitu. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita harus melakukan segala sesuatu sebaik mungkin gitu. Urusan hasil itu urusan di atas. Iya betul.
Keren banget sih, aku terinspirasi banget dari Kak Uga ini. Kita agak lebih serius ya Bener, sekarang. tapi ini have fun, maksudnya tuh kayak kehidupan Menarik, sehari-hari coy, kita. menarik. Emang kesejahteraan sosial tuh kayak gitu ya Kak Uga? Iya, Nah, kalau Kak Uga menyimpulkan kesejahteraan sosial itu kayak gimana? Kesejahteraan sosial, ini kalau bicara kesejahteraan sosial ya, jadi kesejahteraan sosial sebenarnya adalah sebuah kondisi gitu, di mana semua orang itu well-being gitu. Dan kita gitu sebagai lulusan kesejahteraan sosial, sebagai seorang pekerja sosial atau social worker, tugas kita adalah bagaimana caranya untuk menciptakan kesejahteraan itu. Bagaimana membuat semua orang itu dapat berfungsi secara sosial gitu. Yang namanya berfungsi sosial itu dia bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, bisa memecahkan masalahnya, bisa bisa juga dia mengakses berbagai sistem sumber layanan, dan juga dia dapat beraktualisasi diri. Itu yang kita lulusan KESOS itu lakukan. Kita meningkatkan keberfungsian sosial dari masyarakat, baik itu individu, kelompok, maupun juga masyarakat gitu secara komunitas. Luar biasa. Atau mau salam-salam juga nih Kak Uga buat teman-teman mahasiswa dari kesejahteraan sosial. Buat teman-teman mahasiswa kesejahteraan sosial dan juga teman-teman FISIP Unpas pada umumnya, semangat terus belajar, jangan pernah menyerah. Masa depan kita ada di tangan kita. Iya, betul. Kerja keras dan insya Allah semua hasil upaya kita tidak akan pernah mengkhianati hasil, insya Allah. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Uga sekali lagi. Thank you Tak terasa juga waktu teman-teman kita semua. sudah berbincang-bincang cukup Arul lama agak juga. kepikiran sebenarnya. Tertarik ya? Iya. Mau pindah jurusan aja gimana? Bener nih, Kak Uga mau menghipnotis kita untuk ikut terjun kayak gitu Kak Uga nih. Tertarik jadinya. Tapi kita bakal menghipnotis lagi Kak Uga dengan bernyanyi bersama di acara. Kak Uga tuh suaranya bagus loh Iya, tadi. serius keren banget, tadi udah latihan. Aduh, gue nggak bisa nyanyi. Itu tadi udah pakai mixer duluan soalnya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan TTS Titik Temu Sharing bersama Kak Uga dari Kesejahteraan Sosial bersama saya Mita Hasna Dan saya Armi. dan Home Band. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Penutupan dari kita bakal nyanyi lagu bareng dari Pelangi di Matamu ya, apa sih? Iya kan? Iya. Pelangi di Matamu boleh dari Jamrut. Dari awal ya. Sekarang 30 menit kita di sini tanpa suara, dan aku rasa harus menunggu lama kata darimu. Mungkin butuh khusus merangkai kata untuk bicara, dan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Jam dinding pun tertawa karena ku hanya diam dan membisu. Ingin ku maki diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Ada pelangi di bawah matamu yang memaksa diri Untuk bilang apa? untuk bilang aku sayang pada